malu untuk jualan. Nggak tahu ya, aku nggak pernah malu untuk jualan karena kayak kenapa harus malu? Karena kan nanti yang menikmati uangnya kan kita ya, yang menikmati uangnya kita. Terus ya alhamdulillah selama aku jualan sih teman-teman aku nggak ada yang sampai menjelek-jelekan ya. Cuma kalau yang berkata kayak ngapain sih jadi butuh banget duit gitu ya, ngiranya gitu. Tapi ya so what, nggak, aku tipikal pribadinya yang nggak terlalu mikirin omongan orang. Terus ya karena motivasi aku tadi, aku pengen bisa belanja banyak atau shopping banyak. Dulu motivasi aku sesimpel itu ya waktu mulai bisnis ya, di jualan. Makanya aku nggak malu. Tapi ngelihat teman-teman akhirnya feedback ke aku juga bagus ya, nggak yang mungkin menjelek-jelekan aku ya. Akhirnya di situ yang bikin aku maju juga sih, ya bikin lanjut jualan. Cuma aku emang pribadi yang nggak terlalu mikirin omongan orang ngomong ABC, aku nggak mikirin sih. Jadi aku ya karena aku yang menikmati uangnya, aku yang seneng punya banyak uang. Lagi mereka kalau cuma aku nggak menghasilkan uang buat aku ya, jadi aku ya terus forward aja maju gitu sih kalau mindset aku ya. Ya, keren masya Allah. Jadi fokus ke kita maunya apa gitu ya. Betul. Walaupun pasti ada lah ya orang-orang yang karena kalau mikirin omongan orang ya apa ya, aku mikirin apa yang bisa ngasih impact aja sih ke aku ya. Kalau yang omongan yang gak menghasilkan impact, justru bikin negatif ke aku sih, aku gak dengerin ya. Apalagi maksudnya even orang tua aku aja dulu ngelarang aku bisnis gitu, cuma aku tetap menjalankan itu kan. Tidak peduli itulah aku dengan omongan orang gitu. Even orang tua nyuruh tidak boleh bisnis, aku tetap menjalankan itu gitu. Tapi bukan berarti durhaka ke orang tua sih, enggak ya gitu. Teguh sama keinginan dan tahu diri Kak Gina mungkin ya. Kak Gina mengenal diri Kak Gina. Itu mungkin notes buat teman-teman, mengenali diri sendiri mungkin ya, untuk kemudian mana tahu dari mengenal diri sendiri kita jadi bisa eksplor lebih dalam tentang diri kita. Betul. Oke. Terus Kak Gina juga pernah mengalami ketipu ya. Boleh tahu nggak sih? Bukan boleh tahu. Kak Gina pernah ngerasain ngedown gitu nggak sih? Misalkan ketipu itu, Kak Gina saat itu gimana perasaannya? Terus responnya after ketipu itu seperti apa? Waktu ketipu ya, karena waktu itu awal banget aku mulai bisnis ya. Bukan ngedown sih, lebih ke pusing ini gimana nih duitnya nih gitu ya. Nggak ngedown, cuma justru kayak aduh gimana nih cara duitnya gitu ya. Cuma aku masih punya saving tabungan waktu itu. Jadi ya aku mikir ya udahlah, nggak usah untung dulu, nggak apa-apa deh, yang penting customer aku trust dulu deh ke aku, yang penting customer aku terima dulu deh produk aku, ya masalah untung rugi belakangan deh, nombok dulu nggak apa-apa deh gitu. Jadi kalau ngedown banget sih enggak ya, justru kalau ngedown tapi pasti pernah ya, kalau sampai sekarang ya posisi ngedown, capek, apalagi di posisi bisnis makin grow tuh kan ujian dan masalahnya ada aja ya. Malah justru aku ngerasa setiap tahun dia ada masalah, nggak setiap tahun, setiap saat kayaknya hampir ada masalah ya. Karena apalagi kalau bisnis semakin gede pasti ada aja ya masalah dan ujiannya. Kalau ngedown sih pasti pernah ngedown ya. Paling ngedownnya tuh bukan lebih ke jadi hopeless gitu sih, bukan sih, kayak lebih ke ngerasa kadang capek aja sih ya. Nggak tahu kalau jadi pembisnis tuh mungkin teman-teman akan relate ya. Kalau pembisnis pasti otaknya tuh, otak sama tubuhnya bergerak 24 jam, kayak apalagi otak ya mikir terus 24 jam nggak bisa berhenti gitu. Jadi kadang ngedownnya mungkin lebih ke capek sih aku ya, nggak tahu kapan waktu harus berhenti gitu. Kayak udah tersetting aja nih otak nggak bisa berhenti gitu. Tidur pun kayaknya tidur pun kayaknya harus mikir, sebelum tidur tuh udah mikir besok harus ngapain, ini gimana nih cara naikin omset dan lain-lain sih gitu ya. Tapi kalau yang ngedown gitu sih enggak sih aku ya. Oke, menarik. Kan tadi misalkan Kak Gina ngerasain capek ya. Aku nggak tahu deh, Kak Gina pernah ngerasa capek sampai nangis gitu nggak? Sampai nangis pernah. Iya. Kenapa tuh? Sampai nangis. Saking capeknya ya. Saking capeknya ya kan, kadang tubuh kalau udah nggak bisa marah-marah, udah itu kan terakhir nangis ya pasti. Ya saking capeknya, saking kayak masalah nih bertubi-tubi gitu. Kenapa sih masalah bertubi-tubi kayak gitu, nggak dikasih nafas nih gitu kan. Cuma ya dari masalah itu yang bikin aku jadi tegar dan kuat kali ya sampai sekarang ya, karena aku nggak mungkin bisa nih sekarang nge-lead sampai ratusan orang di perusahaan aku kalau aku nggak melewati fase itu gitu. Kalau aku terus nyaman, nggak mungkin aku sekuat sekarang gitu. Pasti kan dari masalah
bikin kita jadi kuat ya. Kira-kira dari kondisi capek seperti itu, apa yang sering Kak Gina obrolin ke diri sendiri sehingga Kak Gina jadi ya go on terus gitu? Sering ngobrol apa tuh Kak Gina ke diri sendiri? Ngobrol ke diri sendiri, sebenarnya lebih mikirnya gimana? Sebenarnya lebih ke afirmasi ya, sama aku kalau lagi ngedown kayak gitu, aku mikir kan, ya sebenarnya bisnis, aku bukan cuma sekedar bisnis ya, kayak bukan cuma sekedar uang tujuannya dalam aku menjalankan bisnis, tapi di sisi selain uang, aku tuh dalam ngejalanin bisnis ngerasa kok bisa jadi orang yang bermanfaat ya, bisa mulai punya banyak karyawan, terus dari situ karyawan terbantu lah dari sisi ekonominya, terbantu dari segala sisi lah ya, aku bisa bermanfaat nggak cuma ke karyawan. Ya aku juga bisa mulai dari punya banyak uang, ya aku akhirnya bisa sedekah dan ngebantu orang juga sih dari sana gitu ya. Jadi kalau misalnya aku lagi sedih atau lagi ngedown kayak gitu, aku balik lagi tujuan aku di bisnis ini nggak cuma tadi nyari uang, tapi aku juga emang cita-cita aku tuh aku pengen jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Even kan tadi jadi bidan tuh ya, walaupun tadi kan profesi aku bidan, ya aku pengen jadi bidan kenapa? Supaya bisa jadi orang yang bermanfaat juga, karena kan bidan membantu orang ya, bantu orang dan persalinan dan lain-lain gitu. Emang aku suka jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, walaupun tidak di profesi kebidanan, tapi akhirnya aku beralih ke entrepreneur atau ke pembisnis, tapi kan tetap bisa jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Makanya di situ sih yang bikin aku tetap move on, tetap terus jalan ya. Karena aku kalau lagi sedih ya, kalau aku lagi misalnya mau ngerasa berhenti atau capek banget gitu ya, aku ngeliat karyawan aku gimana nih, karyawan yang sudah memberikan hidupnya ke kita gitu ya. Masa kita mau tiba-tiba tutup aja nih perusahaan, kan nggak bisa. Gimana nanti dia ngasih makan keluarganya, atau gimana cara dia ngehidupin keluarganya. Kadang aku mikir di situ sih. Jadi intentionnya jauh ya, sampai ke pengen bermanfaat ya. Masya Allah Kak Gina. Tadi Kak Gina bilang karyawannya sampai ratusan ya Kak? Iya. Sekarang totally ada sekitar ratusan lah. Ratusan lah.